mau laptop kakak mas ya. Pak J ketua. Wah, apa lagi sih? Kerja makin panjang kasih itu. Apa kamu Kasus bilang? ketua tuh bagi-bagi. Tidak. Ini yang kasus 4, Buderana. Mana kasusnya? Ada itu yang di LMS yang Rukol 1. Ibu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman racun. Sedangkan ini menggunakan tugas ini Anda bersama dengan minta menganalisis dengan pembelajaran yang diuntungkan berdasarkan setiap perubahan akan melakukan pembelajaran seperti ini. Skenario pembelajaran yang ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Ada 3 soalnya dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jadi ini yang mau dianalisis di ini, Bu. Iya, betul. Bagaimana caranya? Dan kebutuhan belajar. Yang kedua, strategi pembelajaran. Guru berarti ada 4 masalahnya yang mau dijawab. Kebutuhan belajar murid apa? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru. Kemudian bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Dan yang keempat, bagaimana melakukan penilaian berdasarkan kasus. Iya. Nah, dibaca dulu nih. Ayo membaca Miki dulu, belum membaca dulu nih. Iya toh aja. Iya. Saya yang kubaca tuh kasus SD. Videonya yang SD karena guru SD. Baca dulu. Bisa aja coba di sini dulu. Silakan Pak, silakan. Iya Pak, silakan. Iya Pak. Oke, jadi ini sebentar. Ini di kasus SMA ya. Ini panduannya seperti ini. Jadi diupayakan dalam menganalisis sebentar. Yang mau dianalisis itu adalah kebutuhan belajar murid yang
yang berusaha Berusaha di sini. dibenahi oleh guru. Kemudian caranya, ya, cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Kemudian strategi pembelajaran berdasarkan siapa yang digunakan. Dan terakhir, bagaimana agar guru tersebut melakukan penilaian. Oke Bapak Ibu, seperti itu yang paling inti. Dan insya Allah teman-teman semua akan buatkan dalam bentuk presentasi. Ya, biar nanti di hari Senin, insya Allah itu teman-teman menyampaikannya enak. Gitu ya. Oke, tidak mengganggu Iya, kita. Pak. Enggak, Pak. Tidak, Ji, Pak. Oke, makasih. Suka tadi ganggu Pak. Lagi apa anjir? Ini pertanyaan atau Apakah kebutuhan belajar murid? oh ini sudah di screenshot, ada saya kirim ya. Di mana saya kirim itu? Di sudah ditulis, sudah di SS itu. Ada Ji sebenarnya di LMS. Oh, iya kan maka saya ini tidak ini Kak ke situ kemarin beberapa hari. Tugasku saja itu yang nyata belum ada bekerja. Aksi nyata belum sih? Tidak ada sekali biar Dia saya belum sudah masih Win. Tadi. Dia tahu lah. presentasi. Iya, alhamdulillah sudah selesai nih tadi. Sisa ini edit-edit videonya. Saya tidak ada sama sekali biar presentasi slide dulu. Bagi apa itu? Tidak jadi. Baca kasus, baca dulu kasusnya. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi sering nih kita dengar di, cuma belum. Kalau saya masih bingung Didengar, tapi didengar pengaplikasian Ji. ya. Iya. Aplikasian mesti meraba-raba, mesti meraba-raba. Apakah ini itu? Itulah. Oh, kalau profil belajar berarti gaya belajar, Bu Di. Salah satunya. Iya. Gaya Karena kuliah belajar. ada lingkungan belajar juga. Profil belajar ternyata ada lingkungan belajarnya, ada gaya belajarnya, ada apa lagi tadi itu. Oh, Atau tentang teori Trello 10%. Beralih ke email, cari aku. Saya keluar dulu di sini lah, tapi oke. itu dulu aku saling linknya deh.
Terlempar nih Pak Senul kayaknya. Iya. Iya, kalau lobet kayaknya HP-nya, Pak. Laptopnya. Kenapa dipakai kalau lobek? Bu Win, sudah Maki baca Bu Win? Iya. Oh, Bu Win, menurut Kak Ikan kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru itu yang seperti apa? Kalau saya sih kayaknya Iya. kesiapan belajarnya murid. Kah? Iya. Kesiapan, kemudian minat belajar Oke. dengan profil belajar, gaya belajarnya. Gaya belajar itu yang lingkungan di apa? Bukan yang kan beda itu. Sekira kita bilang beda gaya belajar dengan ada macam-macam profil. Ya, profil belajar salah satunya Iya. gaya belajar, ya betul. Iya, kalau saya menurut saya ini gaya belajarnya anak-anak berusaha penuhi. Yang ada, makanya ada disiapkan itu di yang sumber belajar yang macam-macam, ada artikel, Iya, iya, ada iya, video. iya. Oke, memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam di Iya. memenuhi dari sumber gaya belajar. Materi yang mana itu gaya belajar. Kebutuhan belajar. Sama anu juga memetakan kebutuhan belajar berdasarkan Kebutuhan. kesiapan belajar. Iya, kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar itu makanya dia berikan Kesiapan. Ki belajar mandiri dulu, terus kuis-kuis pemantik, begitu Di. Iya, Sebelum iya. masuk ke pembelajaran, berarti kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh guru, yaitu kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar. Kebutuhan. Dia maki ini. Sudah mak kita bicara maki lagi kita. Saya sudah mak Menyanyi, bicara, Mas Ibu Wina sudah kita mami. Menyanyi Mas saja. Di mana memang Ki itu Kak? Di warteg ke ini, cari ke anu rapat toh. Minta isi yang pulang nggak bisa Kak lanjutkan Ki. Jadi kan cuma ini cuma di warkop. Itu oke lah. Itu pertanyaan nomor 1 itu Ji barangkali yang tanyakan deh. Iya, Kebutuhan belajarnya muridnya. di iya itu Yang bisa mana-mana, dikesiapan. macam-macamnya itu kebutuhan belajar, kesiapan belajar, apalagi tuh baru kamu buka modul lagi nih lupa ya. minat belajar. Oh iya, dengan minat sama profil belajar ya. Iya. Paling tidak belajar. Untuk kita dapat mengetahui belajar paling tidak berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar. Nah, Itu kalau mungkin jawabannya yang nomor 2 itu
Bagaimana cara guru Tiga-tiganya. tersebut menentukan kebutuhan belajar murid untuk ketiga-tiganya ini, Dik? Kalau kesiapan murid itu yang menyiapkan pertanyaan Assessment pemandu bukan itu? Ya, Iya, ya itu nih pertanyaan ada menggunakan tadi yang berdasarkan kuis. asesmen awalnya. iya kuis, ada kuis. Iya. Dia di sini tidak nak kasih asesmen Ki, tetapi nak suruh belajar mandiri sebelum masuk ke pembelajaran, nak suruh dulu belajar mandiri, nak kasih materi Iya. baru belajar sendiri dulu anak-anak. Iya, Iya. terus nak kasih tapi dikasih pertanyaan pemandu. Iya. Berarti dia untuk mengkategorikan kebutuhan belajarnya murid ini di sini dia di kesiapan belajar nano. Jadi dari kesiapan belajarnya ini anak dia bisa kemudian mengkategorikan bahwa oh ini anak masih kurang di ininya, ini anak masih kurang, ini anak jago nih cepat ditangkap. Iya. Berarti kita fokusnya di kesiapan belajar ini nih masalah situasi 4 atau kebutuhan belajar murid yang berusaha. Mungkin ini kebutuhan belajar tiga-tiganya, Bu, yang tiga-tiganya yang ingin dipenuhi nih. Tiga-tiganya yang ingin dipenuhi. Iya, kalau menurut saya sih tiga-tiganya. Kesiapan belajarnya. Kalau minat belajarnya itu Bagaimana? memilih sendiri lokasi toh. Ada itu tadi di kasus apakah tadi itu? Memilih Ya. sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Tugas itu kapan nih? Apakah? Hah, bingung juga ini. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar murid? Itu dengan mengikuti bagaimana cara guru Cocok itu Kak kalau yang kesiapan murid, kesiapan belajarnya tadi ini yang di atas menyiapkan pertanyaan pemantik. Kayaknya yang pertanyaan pemantik dia sudah nak kasih belajar mandiri baru nak kasih kuis pertanyaan pemantiknya kayaknya itu dalam bentuk kuis. Iya. Kemudian pertanyaan pemantik kuisnya ini dia gunakan untuk mengetahui kemampuan murid-murid. Iya. Berarti yang materinya dulu ini minat belajarnya. Nah itu kalau kesiapan belajar dia kesiapan belajar itu memang harus dulu dikasihkan anak-anak materi, anak-anak kita sudah memastikan bahwa ini anak-anak kuasai nih, ini baru belajar yang lain. Jadi ini kayaknya yang minat belajar sih. Oh ini minat murid. Minat itu gimana tadi? Minat situasional dan minat yang dilihat dari kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama. Dia di poin di eksplorasi konsep TV 12 yang ada minatnya seni, ada literatur, ada puisi. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu, mengkomunikasikan nilai manfaat apa yang menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat. Kayaknya ini tidak fokus gini guru yang ini di kasus ini tidak fokus pada minat murid di navigasi berapa itu kita baca? Di navigasi 12 sih. Iya. Baru baca lagi. Kalau saya menganalisis ini kasus 4 situasi 4 ini dia fokusnya di memang tadi yang kita bahas dari tadi kesiapan belajar. Oh jadi satu kebutuhan yang ini yang kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi. Iya. Atau minatnya, coba baca dulu minat. Sebenarnya kita ada murid yang masih mengkomunikasikan nilai manfaat.
Bagaimana Pak Channel? Sudah agak silau nih. Silau nih Pak Jay, Pak. Luar biasa Pak. Saya ini baru mau memahami nih apa nak bilang teman-teman ini. Lihat itu modul ada buka Allah. Hei, Kenapa bisa aja? Ada Fitri di sini nih. Ada Bu Ina menyimak kayak ini. memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Makin segar kita lihat pasir. Habis berapa kan? Nah, mulai dari tadi malam itu Itu luar biasa ini, selalu vertikal ini Pak Git. Tapi sebenarnya ada yang membekas ini di kepalaku waktu lihat foto keluarga sebenarnya. Pas foto keluarga itu membekas sampai sekarang ini. Sebenarnya lama aku tanyakan, tapi luar biasa anak muda tak keren. Anak muda tak keren. Iya, saya satu itu. Sama itu saya. Iya. Bicara-bicara lagi nanti tahu siapa ya, pelal mau poin kecil gini anu layar baru dibahas dibaca baik-baik Pak. Mengaji kasih cocok lagi sama situasinya. Tujuan murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Jadi poinnya sebenarnya di menganalisis tingkat keanekaragaman hayati. Beserta ancaman berarti fasilitasi ditawa juga kebutuhan belajarnya yang cepat. Jam masih pikir jam masih pikir materi, pikir usaha di mana itu dikuasai. Nah ini maksudnya mau dikasih cocok materinya dengan ini tindak lanjutnya. Siapkan beberapa. Ini Bu, kalau minat belajar. Bukan ini Kak, kalau ini Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Cerita misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara. Begitu mungkin masuk minat tidak itu? Minat kan? Ah, berarti ini minat. Berarti minat juga, Di. Iya. Kemudian itu jika minat kalau profil baca dulu profil. Kalau gaya belajarnya murid di akhir tugas produknya nanti penilaian akhir tangan membuat info digital ancaman
Kalau ini kalau gaya belajar itu yang visual, auditor, dan kinestetik. Di Iya, betul. Iya, Nah, kalau di tiga. kasus ini dia butuh, kalau di masuk kasus nih ini kayak Kalau iya bicara kalau di kasus ini Hayati, kan itu masuk di mana ya? tadi Bukan nama orang. keanekaragaman hayati. Jadi Berarti dia berlangsung di kinestetik ya? Pelestarian kinestetik tidak, atau bagaimana? dia kalau Mengalami itu kan memilih tempat. berdasarkan itu kayaknya itu minat Pak, minatnya siswa, mereka mau yang bentuk di dalam seperti Oh, walaupun minat itu bebas siswa memilih, tapi hasil pilihannya itu mau dituangkan dalam bentuk apa, nah itulah Oh, berdasarkan iya, minatnya iya, iya. masing-masing. Eh, Siap. Boleh kalau saya begini, poin yang nomor 1, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah kebutuhan yang mempersiapkan mengenai kesiapan belajar siswa. Kemudian bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajarnya itu dengan melakukan apa tadi, ada yang disuruh dulu belajar mandiri sebelum masuk ke proses pembelajaran, belajar mandiri, kemudian diminta untuk diskusi. Nah, di dalam proses diskusi itu, guru mengidentifikasi murid-murid yang sudah memiliki pemahaman terkait materi dengan yang belum. Kemudian terakhir, dari hasil pemetaannya itu dia bisa menentukan bahwa murid ini sudah harus diberikan tambahan proses pembelajaran. Ada tadi yang di terakhir itu gurunya memberikan slot waktu khusus untuk murid yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan belajar. Sementara yang sudah berhasil dengan pembelajaran itu diminta memberikan apa tadi, guru memberikan apa tadi, guru memberikan tantangan untuk membuat paket info. Jadi dia sudah memetakan dua kemampuannya muridnya, yang ketika siswa sudah mampu melewati masalah konsep ini, maka dia memberikan tantangan kepada murid membuat paket info. Kemudian bagi siswa yang mengalami keterlambatan, dia menyiapkan waktu khusus dengan menjelaskan konsep-konsep dengan contoh-contoh. Kalau saya itu, kemudian berarti masuk profil gaya belajar. Masuk juga kebutuhan belajarnya itu gaya belajar. Urut dulu begini, siapkan materi supaya jelas nih. Diurut dulu. Siapkan materinya. Materi-materi apa yang disiapkan, bagaimana, berapa modul atau berapa materi yang disiapkan, kemudian analisis kembali diagnosis awalnya siswa supaya berurut sih. Kemudian apa tadi itu videonya urut begitu dulu supaya lebih enak. Jadi bisa ditahu alurnya sebentar. Iya betul. Ini memberikan tantangan pada diskusi Ibu Derana mengamati keadaan konsepsi. Ibu Derana seorang guru biologi mengajar kalau saya termasuk kinestetik, tapi ganti baru tahu gitu. Hebat. Boleh mempelajari deh. Langsung kontekstual. Mempelajari materi, kemudian konsep
Kalau ini ada Ibu Yes. Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar. Bukan itu masuk gaya profil belajar, gaya Eh, belajar. Kan ada di sini video, artikel, ya, menyediakan beberapa sumber belajar. Tuh. berarti ya betul. Kalau sumber belajar itu mengenai gaya belajarnya anak-anak. Ya. Supaya mereka Kan di bagaimana sini. mereka memahami materi ya harus disiapkan sumber-sumber belajar yang mereka butuhkan. Ya, kalau saya lihat di sini di pentingnya kasusnya ada asesmen awal tuh. artikel yang disediakan itu artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace. Tugasnya guru itu yang menyiapkan itu. Ya, itu nih masuk gaya belajar tuh berarti yang ada tiga. materinya. Ya, berarti ada 3 kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi Ibu Derana di. Yang pertama kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, Ya, dari dan asesmen yang ketiga ada gaya belajar. Cocok itu. Oke, dicatat sambil menunggu hasil bacaan, hasil analisis. Yang pasti Iya. masuk itu kayaknya ketiga. Masuk nih kayaknya di. Kalau kesiapan belajar tadi itu menyiapkan apa itu tadi? Pertanyaan pemandu ya. Pertanyaan pemantik, RPP, Iya. apa gaya belajarnya anak-anak, apa asesmen awal tadi dia belajarnya itu semua.
sebenarnya masih menyiapkan artikel, bacaan, kuis mungkin atau bagaimana itu kita disiapkan pertanyaan pemantik itu. Iya. Kuis tertulis itu kan yang lakukan. Kemudian diminta untuk memberikan umpan balik. Kemudian ada lagi nih jurnal refleksi. Jurnal refleksi. Jadi Sama pakai pulang ya, sama pakai pulang. Deh kalau terus. Semangat. Nomor 2 belum pede jawab. Bagaimana cara itu tadi di nomor 2 terjawab nih sebenarnya. Nyambung Ji. Iya. Iya, bagaimana cara guru tersebut itu nih tadi kesiapan belajar itu menyiapkan pertanyaan pemandu, mengadakan kuis tertulis, kemudian memberikan pertanyaan terbuka, apalagi itu membuat jurnal refleksi. Itu kayaknya caranya untuk kesiapan belajar. Kemudian minat belajar itu mana itu tadi? Memberikan tugas, memperkenankan murid memilih sendiri lokasi. Kalau kayaknya yang mana itu dari memberikan tantangan membuat paket info yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia membawa dampak negatif bagi tiga. Memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus nyata terjadi di bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Iya, kalau bagaimana menurut Kak ini Kak? Nah, kalau saya di sini ini yang berdasarkan minatnya murid produk akhirnya, jadi diferensiasi produk. Jadi inilah yang masuk di diferensiasi produknya itu macam-macam berdasarkan minat murid. Ada yang membuat video singkat, ada poster digital, ada ya semacamnya lah yang ada di sini. Jadi kebutuhan, jadi untuk masalah penugasan akhir kayaknya yang ini itu berdasarkan minat siswa. Jadi penilaian yang dilakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Kayaknya ini yang nomor diferensiasi 2, produk kayaknya. Iya, produk karena kalau ada iya, karena kalau konten dia seragam kita di sini konten pembelajarannya itu kan materinya tentang hayati itu semua seragam jadi tidak ada berdiferensiasi di masalah konten atau materi karena sama jadi dia dikasih modul belajar mandiri ke anak-anak. Kemudian diferensiasi proses itu juga enggak berdiferensiasi proses di sini. Kenapa? Karena semuanya sama-sama diskusi di forum diskusi anak-anak. Proses belajarnya di proses pembelajaran sama semua iya sama semua sama jadi sama semua sih di sini di masalah proses ini kan intinya adalah diskusi dia proses pembelajarannya ketika summi itu ada masuk di proses pembelajaran mereka sudah menggunakan strategi metode diskusi diskusi berdasarkan pertanyaan pemantik.
Di forum diskusi itu guru menyiapkan pertanyaan pemantik untuk diskusi, kemudian murid berdiskusi berdasarkan pertanyaan pemantik itu, gurunya mengamati murid, jawaban-jawaban murid itu. Berarti untuk proses itu seragam, tidak berdiferensiasi. Yang berdiferensiasi menurut saya di sini ini adalah produk hasil akhirnya, tetapi walaupun masih sama konteksnya. Kemudian bagaimana guru melakukan penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan guru adalah penilaian produknya. Produk hasil, jadi hasil membuat paket info digitalnya itu yang dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang telah diberikan dan telah didiskusikan bersama. Jadi Ibu Derana ini nanti menilai produknya siswa, info digital yang dibuat oleh siswa ini berdasarkan rubrik penilaian yang sudah dia buat dan sudah didiskusikan dengan murid. Kan ada 3 cara melakukan penilaian, toh? Ya. Yang pertama itu assessment for learning, kemudian assessment of learning, kemudian dan yang ketiga itu assessment as learning. Jadi yang pertama itu mungkin sebelumnya untuk apakah itu assessment for ini L. Ya, ada paling materi ini itu. Tapi belum terlalu kupahami. Iya, baru mau baca, ada paling itu sudah ada materi downloadnya dia Iya, ada itu. Saya sudah kurasa download tadi malam. Assessment. Oh iya, ini memandang penilaian assessment for learning yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Selama proses assessment for learning jalan. Jadi dia selama proses itu gurunya itu ketika diskusi, kan itu proses belajarnya ini kan diskusi. Ketika diskusi, Ibu Derana ini mengamati jawaban-jawaban siswa untuk memberikan kesimpulan tentang kemampuan belajarnya murid. Sampai akhirnya berakhir itu Bu Derana menyiapkan waktu khusus untuk membantu belajar murid yang terlambat itu. Akhirnya dia menjelaskan ulang masalah konsep, masalah dengan contoh-contoh karena nanggap kurang ini murid. Sementara yang murid itu sampai di tahap membuat digital jadi masuk ini assessment for learning, kemudian assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Ini masuk juga, menurut saya masuk juga assessment of learning-nya itu dalam hal produknya yang dinilai. Yang pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat oleh siswa itu penilaian of learning-nya Kemudian yang assessment learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Ini mungkin memberikan umpan balik, bukan? Memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya. Itu juga kayak assessment as learning. Berarti ini 3 penilaian apa pakai? Iya, 3-tiganya toh? Iya. Belum dipahami semua materinya, makanya bingung. Kita itu saya tidak tahu. Itu salah saya barangkali itu. Iya, penilaian ini. Penilaian ada 3-tiganya. Ini dulu kalau konten, diferensiasi konten yang seperti apa itu? Jadi materinya yang berbeda-beda tingkatan materinya yang ada yang masih sampai pada konsep, misalnya pengertian, ciri-ciri, dan lain-lain. Kemudian ada siswa yang sampai di tahap menganalisis dalam hal konsep.
Kalau pada kasus ini menurut saya tidak ada diferensiasi konsep. Kenapa? Karena sama materi yang diberikan, kayak modul, kayak kita ini dikasih modul di LMS ini sama semua. Tapi kalau Tidak. ini bukan konten itu, kalau materinya bermacam-macam, ada video, ada artikel, bukan termasuk konten itu ya? Itu sumber belajarnya dia. Jadi bukan di materi. Jadi yang dimaksud konten itu adalah materinya. Yang di sini, yang langkah yang dilakukan oleh Ibu Derana untuk menyiapkan ini materi itu sebelum masuk ke Google Meet, Ibu Derana menyiapkan materi yang bisa diakses secara mandiri oleh murid. Kan mereka mau Zoom. Jadi Ibu Derana bikinkan si materi anak-anak untuk belajar sendiri, belajar mandiri dulu. Kemudian sumber belajarnya itu untuk tambahan dari materinya, baru itu yang macam-macam. Kita anak-anak lihat di artikel, baca artikel, baca apa gitu. Jadi diferensiasi produk. Jadi di sini produk yang berbeda menurut saya. Atau kalau kita yang mau Pak, atau dibaca-baca lagi modul saya, konten tak man. Kalau begini, kalau seumpama diferensiasi konten itu kan cocok pada persiapan mengenai materi, cocok setiap paham, sudah paham semua. Nah, cocok untuk tadi kalau bukan berdasarkan apa hasilnya, tapi prosesnya tadi. Kira-kira apa yang disiapkan? Nah itu. Tapi sebetulnya belum juga sih, kita itu sudah baca-baca dan baca mirolong apa aku baca lagi di HP ya kan nampep Zoom aktif baru mau buka layar sendiri. Mana ya? Di poin mana itu Bu yang yang diferensi konsep itu? Konsep konten produk konten proses produk ini. Nah ini konten mempelajari tentang pencemaran. Nah ini kita tidak ada di persoalan masalah konten di karena sama semua materi tak toh materinya nih anak-anak yang dikasih sama gurunya. Kita baca satu modul atau Iya ini kalau ini berdasarkan yang bagikan Bapak Fasil ini kalau konten itu kan materinya. Oh iya yang berbeda-beda tadi. Iya betul. Nah kalau kita di sini kan walaupun dia diskusi, tetapi materi yang diberikan ke siswa ini ke murid ini sama semua. Tapi ada saya lihat di sini Bu, keanekaragaman hayati dan tingkatannya, ada keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, tapi sama semua itu dia. Iya, tapi kerja semua itu. Nah kerja semua murid, nah pelajari semua sebelum masuk diskusi toh. Oh iya. Suruh membaca dulu kayak siswa gitu. Iya betul. Tapi semua siswa membaca materi itu, tiga-tiganya materi baca semua siswa. Iya. Keanekaragaman hayati semua pelajari. Iya berarti tidak ada diferensiasi konten. Nah kemudian proses membuat konten
Itu berbeda-beda lagi di proses. Nah, kita di prosesnya diskusi saja. Kita di proses pembelajarannya ini proses diskusi. Ya. Coba ada pembagian Silakan Pak Pasti. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu dari konten. Iya. Ada mau bicara Pak Fasil, silakan. Atau apa cocok nih. Silakan Pak Fasil. Jadi diferensiasi produk. Hampir kami tadi ya, bagus aku dia saya kurang supaya tahu bisa baca. Masa bagus itu tadi yang nabagikan ki Bapak di ini di share screen-nya Bapak itu jelas sih cara kita memahami perbedaan. Iya. Tapi belum bisa full screen. Tapi intinya adalah kalau diferensiasi konten itu yang masing-masing siswa beda materinya, Dik. Iya, beda ada pengelompokan. Tiga pengelompokan tadi. Iya, betul. Iya. Intinya kita ini yang bebas sih memilih produk, itu kita diferensiasi produk. Jadi soal nomor 2 terjawab. Iya. Terjawab. Yang tadi Bu Win, Pak Jai, yang nomor 3 tadi terjawab nih juga di asesmennya ini sudah ada tiga bagian. Sudah ada 3 tadi, 3 asesmen. Kita yang mau yang satu. Learning apa bahasa Inggris tadi? Bahasa Inggris ki. Assessment for learning. Ya, assessment for learning, assessment of learning. Assessment as learning. Oh ya, for, of, dan as. For, of, dan as. For, untuk. Selama proses dia kalau for learning. Dari. Kalau of, selama proses itu for learning. Kalau of learning setelah proses. Ada dalam proses, ada setelah proses, ada pelibatan murid juga. Kalau yang pelibatan itu penilaian sebagai sumber belajar kayaknya assessment of learning. Apa tadi presentasi kasih bahasa Indonesia di? Bahasa Indonesia. Pokoknya jangan assessment of learning penilaian sebagai sumber belajar. Berarti ini Mam yang nomor 1 saya agak ragu ini yang kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru. Itu konten mengenai yang tadi itu kesiapan belajarnya murid Di. Iya, kesiapan. Minat juga. Terus gaya belajar. Gimana itu Di kalau gaya belajar juga Di? Gaya belajar tuh kayaknya. Karena materinya yang berikan kan bervariasi, ada artikel, ada video. Sumber belajarnya. Jadi dia ada yang visual, ada auditori. Ya. Terus kesiapan belajar itu siapkan sih. Itu Di kayaknya. Ada berapa kayak itu? Oh, ada tadi ku screenshot yang tentang materi ini. Hampir selesai. Hampir selesai. 1. Mau jam berapa ini dah? Oh, cocok nih. Kita ini untuk kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru itu 3-tiganya. Guru merespon kesiapan belajarnya murid, kemudian minat siswa, minat gaya belajar.
profil belajarnya itu dalam hal gaya belajar. Iya, betul. Kalau di profil belajar itu hanya fokusnya di gaya belajar, tidak ada pengaruh budaya. Iya, tidak ada. Tidak berpengaruh. Iya. Kemudian, Bu, ini yang saya mau pahami. Putus-putus gitu. Iya, masalah minat belajar. Ini kan minat belajar Kak Di. Ikan layar Kak dulu, Di. Sama bisa juga di Iya, layar. Iya, pakai layar supaya bagaimana ini? Salah Kak, ini kapan? Tunggu dulu. Kalau tekan Kak, yang mana ya bagi layar ini? Kalau pakai HP orang. Atau ku bagi di teks Di, di pesan Di. Iya, bisa kan? Boleh. Oh iya, bisa kayaknya ini. Ih, enggak bisa tuh. Oh, tidak bisa kalau chat. Kebutuhan belajar. Harusnya bisa bagikan layar, bagikan juga audio. Bisa gitu. Berantai gini sih pertanyaannya satu. Oke, kita mulai dari awal BD. Apakah kebutuhan belajar murid kan kalau berukit dari pengertian ada kebutuhan belajar adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh individu atau kelompok berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dasar, sikap, dan kemampuan tertentu dalam memenuhi proses kegiatan belajar. Muncul kini bagi layar kok enggak? Muncul Ji. Iya, muncul Ji Bu. Oh ini main map. Oh iya, cocok nih Pak J, baca makin lanjut sambil dicocokkan dengan ini yang bagi layar. Iya, saya cari ini kan, cari referensinya supaya urut untuk. Iya betul. Jadi kebutuhan belajar itu adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh individu maupun kelompok yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dasar, sikap, dan kemampuan tertentu yang dapat terpenuhi melalui proses kegiatan belajar. Kalau yang pertama sekarang pindah Kak ke soal nomor 2, bagaimana cara guru menentukan yang murid, pindah Kak supaya lebih produktif. Iya. Yang nomor 2 itu caranya menentukan kebutuhan belajar murid. Iya. Supaya dipahami itu. Oke. Mengetahui kesiapan tadi itu minatnya dan profil belajar mereka, mengetahui kebutuhan belajar peserta didik di langkah merapikan pembelajaran berintegrasi. Jadi itu cocok tadi. Kesiapan belajar tak siswa ini kayak kesiapan belajar minat dan profil belajar mereka pada siswa. Pada siswa kan bisa ada caranya. Jadi kesiapan belajar berarti biasa apa menyiapkan barang-barang tak anak-anak NPP soal pemahaman artikel terus kan kembali asesmen awal berdasarkan minat asesmen awal. Oh iya, jadi itu berapa bentuk
maksudnya berapa tahu gitu ada bisa saja ada video bisa saja tapi ada mungkin bisa seperti gambar tapi ini kan bagaimana cara kamu melihat kemudian strategi apa yang nantinya bagaimana diskusikan dulu apakah cocok kita kayak lihat kisah pembelajar nanti soal nomor 2 bagaimana cara guru berdasarkan materi putus-putus ke suara apa Pak J? Iya, itu soal nomor 2 bagaimana kesiapan diri ya kan berarti berdasarkan materi tadi bisa mengacu bagaimana caranya guru-guru persiapkan halo Ya, jelas tidak ya materinya di iya jadi materinya itu material yang disiapkan itu cara siapkannya bisa berupa artikel bervariasi karena bicara mengenai definisi awal siswa minatnya kan karena berdasar pada minat yang ada ini. Jadi bagaimana itu cocok itu kira-kira tadi jawaban? Iya, yang kebutuhan belajar itu di. Iya, kebutuhan belajarnya. Iya. Bagaimana cara belajar? Itu Mi. Iya betul. Ini tadi yang kebutuhan belajar itu kan kesiapan belajar, minat belajar, sama profil belajar. Iya, cocok. Ya, nah ini yang mau kutanyakan setelah saya membaca materi tentang minat, ternyata minat itu ada 2, minat situasional dan minat individu. Sepertinya di situasi ini tidak ada fokusnya ke minat ini. Mengapa? Karena kalau minat situasional itu bergantung bagaimana guru menyampaikan, itu murid akan menyukai materi. Kemudian, nah di sini tidak ada pengaruhnya tentang situasional ini karena semuanya kan sama materi yang dikasih materi, cuman ya topiknya langsung dikasih materi. Langsung jadi kasih materi sumber belajarnya seperti apa di situ minat situasionalnya tidak ada pengaruhnya guru dengan gaya belajar gaya mengajarnya guru tidak ada di situ. Kemudian di minat individu di sini kalau minat individu penjelasannya adalah kalau anak sudah suka puisi, mau jelek gurunya mengajar, mau buruk situasi kelasnya, dia akan tetap menyukai puisi. Itu minat individu. Nah, sementara di kasus ini tidak ada yang mencerminkan bahwa murid ini suka atau tidak dengan materi ini. Berarti maksudnya tidak ada yang mencerminkan itu. Tidak ada yang mencerminkan murid suka atau tidaknya karena gurunya langsung memberikan beberapa alternatif ini, mulai dari gurunya itu sebelum diskusi gurunya menyiapkan materi, siswa bisa mengakses secara mandiri materinya. 2, gurunya menyediakan sumber belajar, muridnya bebas mau belajar belajar materi dari artikel, belajar dari video, belajar dari mana, itu bebas. Kemudian yang ketiga, guru menyiapkan pertanyaan pemandu. Kemudian yang keempat, guru menyiapkan kuis yang hasil jawabannya itu bisa ada umpan balik, saling umpan balik ke muridnya setelah menjawab kuis. Kemudian yang terakhir, sebelum belajar, guru menugaskan murid membuat jurnal refleksi. Jadi tidak ada tentang situasi di sini yang dianukan bahwa ini siswa akan suka belajar karena gurunya menyenangkan, gurunya berarti tidak ada gaya belajar masuk. Minat Pak.
Minat masuk. Minat. Iya, tidak Minat tidak ada belajar. masalah minat. Iya. Ah, Kemudian setelah proses tadi persiapan sebelum Google Meet, itu masuk nih di Google Meet, itu langsung diskusi. Diskusinya dengan cara gurunya pertama menyiapkan pertanyaan pemantik untuk diskusi. Yang kedua, guru mengamati jalannya diskusi dengan memperhatikan jawaban murid saat diskusi. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tantangan membuat paket info digital setelah proses diskusi. Jadi tidak ada tentang minat di sini menurut saya. Iya, berarti aman-aman saja kalau begitu. Berarti dua kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru adalah kesiapan belajar dan gaya belajar. Gaya belajarnya. Iya. Iya, gaya belajar itu tadi yang ada hubungannya dengan sumber belajar, itu ada yang audionya, ada yang video, apa namanya itu tadi? Iya. Visual. Audio visual, audio, arti membaca, pikir, ya, begitu. Iya. Bagaimana Ibu Win? Berarti ada dua, nomor satu ini dua kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru, Di. Iya, berarti minat tidak, Di? Iya. Kalau saya coba analisis coba. Yang tidak, ada di begini, tugas sekarang coba kalau memang tidak ada, coba telah sekali lagi apakah dari situasi itu memang tidak ada metode cara bacanya guru kita baca situasi itu. Kan ini yang kita paparkan ini rencananya tidak ada minat, tapi kira-kira kalau dicermati balik itu wacana, apakah memang tidak ada cara lain atau tidak ada memang minat yang masuk di situ. Karena tugas ini sebenarnya nggak baca situasi dengan model seperti itu, tapi redaksi soal, redaksi kasus, kira-kira dia kalau memang tidak ada minat di situ berarti fine-fine aja, cocok. Tapi tidak masalah sih sebenarnya kita menemukan itu atau tidak. Yang penting kita sudah berusaha untuk mau dapat tidak di situ. Oh iya. Iya. Tidak masalah sih sebenarnya, tapi kalau seumpama di belakang kita ada minatnya seperti ya, kan kemampuan analisa ini bertiga sampai situ jadi begitu. Betul, ini maksudku adalah mari bersama membaca yang di poin 11 di eksplorasi mandiri, apa namanya itu, titik yang kotak 11-nya. Ternyata tapi karena analisis kok tadi, tapi terpengaruh Kak lagi berubah. Kenapa? Kenapa Kak berubah lagi? Karena ada lagi ku baca begini peningkatan perhatian, upaya dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Seorang anak bisa saja tertarik saat seorang gurunya berbicara tentang topik hewan, meskipun sebenarnya ia tidak menyukai topik tentang hewan tersebut, karena gurunya bicara dengan cara yang sangat menghibur, menarik, akhirnya dia suka. Tapi di sini ada lagi poinnya, dan menggunakan alat bantu visual. Nah, kalau gurunya tadi menggunakan sumber belajar yang macam-macam memenuhi kebutuhan belajarnya murid itu yang masalah gaya belajar, otomatis kan gurunya membantu menggunakan berbagai alat bantu visual supaya anaknya mau kemudian terakhir tadi ini ada perhatiannya guru terhadap murid. Perhatiannya guru terhadap murid itu setelah proses diskusi, murid yang tidak terlalu memahami materi atau jelek jawabannya ketika diskusi, itu guru menyiapkan slot waktu khusus untuk melakukan pendampingan. Bukankah pendampingan yang dilakukan oleh guru itu adalah upaya meningkatkan perhatian kepada muridnya? Iya. Oh, artinya begini, paham ini. Ini ceritanya, kan saya nggak lihat modul ini, saya nggak lihat ini kasus, berarti seharusnya di asesmen awal itu guru sudah siapkan, tapi ujung-ujungnya di belakang ya kan, harusnya guru di asesmen awal sebelum masuk itu sudah napetakan siswa. Oh, ini tingkat kemampuannya segini gitu, ini tingkat kemampuannya segitu. Nah, berarti ini di belakangan bisa terlatih. Ini sepertinya ini adalah penilaian tingkat lanjutnya.
Setelah proses belajar, ternyata setelah proses belajar, ternyata masih ada murid yang masih harus dijelaskan mengenai konsep, mengenai contoh-contoh. Oh, berarti tidak berdasar dengan minat dia. Ya cocok. Iya, karena itu tak dasarnya. Pakam menjo. Iya cocok nih, bah. Berdasar tidak minat kalau itu. Karena kemauan guru ini ceritanya di belakang tidak lanjut ke baru nggak paham. Iya. Baru untuk awalnya kalau di sini guru tidak melakukan asesmen, tapi asesmennya kayaknya itu nih dalam bentuk kuis kayaknya. Iya, itu Gitu. kuisnya. Itu kan kesiapan. Iya, disiapkan sebelum masuk materi. Sebelum Google Meet, sebelum Zoom kita sama-sama, laksanakan dulu kuis. Nah, dari kuis nih itu bisa kayaknya dapetakan di situ kemampuannya muridnya. Ada pemetaan awalnya. Iya. Di sana apa itu bilang kuis dilakukan pemetaan di situ. Jadi saya selama ini kalau kuis nyatanya gue bilang sekedar acara hiburan. Ya, kuis kuis materi. Iya, saya juga. Kuisnya dia di sini. Bisa dipetakan melalui kuis begitu tadi. Dengan pertanyaan terbuka. Iya, sama dengan kayak kita ini selama ini kalau mulai dari diri itu yang apakah itu yang biasa diskusi-diskusi yang bakul umpan balik. Iya. Di situ bisa lihat dari jawaban-jawabannya itu murid dia bisa menyimpulkan bahwa ini pahami materi yang Oke. Jadi kesimpulannya ini masalah minat masuk apa enggak? Tidak deh. Tidak nih. Jangan nih. Iya. Jangan nih. Kalau ada apa kita mandi belakang ya cocok nih. Sampai situ ya dari satu saya. Kalau minat. Oh iya. Walaupun sebenarnya di sini sebenarnya untuk di sini nih kita ragu deh sama-sama maksudnya anggaplah 55% ini tidak, ada 45% mengatakan iya. Iya. Tapi yang ditulis nanti 55% yang tidak. Iya. Cocok ya? Dua mau. Tapi bisa kan gitu dikasih 45-55 supaya itu pemancing juga. Karena bertanya kenapa itu kenapa ada 45 dengan 55? Ini cepat lihat. Ya, jadi pertanyaan sih. Iya. Bantu Kak Yusman. Nah, bisa begitu. Iya benar. Karena alasan tak kenapa menganggap minat itu karena masuk di minat situasional, ada upayanya guru untuk memberikan perhatian lebih kepada murid. Iya. Oke, sudah nomor 1, ini yang nomor 1 bagian 2 ini bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar. Itu tadi kesiapan belajar, caranya itu dengan menyiapkan pertanyaan pemandu, mengadakan kuis. Oh siap, itu caranya membuat jurnal. Dari situ dia bisa menentukan kebutuhannya masing-masing muridnya dia. Iya. Oh siap, guru merespon belajar murid. Jadi ada dia melakukan penyiapan memetakan kesiapan belajar. Iya. Dengan menyiapkan pertanyaan pemandu, mengadakan kuis tertulis, dan membuat jurnal refleksi. Medianya apa semua itu kalau ada. Iya betul. Nah ini yang ada hubungannya dengan kalau masalah kesiapan belajar itu cocok nih, ada hubungannya dengan the equalizer yang ada bersifat transformatif, itu murid itu belajar mandiri. Jadi yang 6 poin itu yang abstrak, kompleks, terbuka, mandiri, cepat. Nah ini ada belajar mandirinya dia, cocok. Oke. Bagaimana guru tersebut menentukan hasilnya ini? Strategi pembelajaran diferensiasi produk. Iya. Yang ketiga penilaiannya 3 macam. Sudah berarti bisa ditulis di kanva ini. Iya, berarti selesai Medi. Terjawab apa produknya? Tunggu dulu, apa produknya? Produknya ini tadi video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara. Iya, membuat paket membuat paket digital. Cocok produk
Bagaimana guru tersebut membuat paket penilaiannya ada 3, effort, of, dan as. Ya. Oke. For, of, as. Yes. Jadi sekarang ini pembagian tugas. Siapa moderator, siapa penjawab materi, siapa Jawabnya kita deh, saya Pak baca-baca. Saya tidak paham. Saya Pak moderator. Oh, berarti saya penjawab Mami. Oke. Iya. Tapi kan kalau penjawab enak jika 3 jadi. Iya. Oke, siap. Kan sama semua aja Ki menjawab tuh. Iya. Oke, siap. Saya buat Ki dulu kampanye sedikit-sedikit. Nanti ku kirimkan Ki, bisa diperbaiki toh. Iya, oke lah. Iya. Mang. Sudah nih Pak dulu. Berarti tidak dipanggil pakai masuk Iya. Itu biar masuk deh di sana deh. Belum kita selesai. Pergi di Paricu. Siapa tahu tunggu Maki. Iya, kalau Nalia masih gabung kapan? Lihat di bench lihat di ruang tanah. Masuk Maki, suruh Maki masuk. Iya. Iya. Oke, Mik Pak.